I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Rizka Lia Priyanti dari kelas 95 absen 33. Hari ini saya akan mengerjakan tugas video lisan yang diberikan Bu Heni dengan 21 soal. Teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang pertama ada reuse, menggunakan bahan-bahan yang tidak dipakai. Yang kedua ada recycle, mengolah kembali bahan-bahan yang tidak dipakai. Dan yang ketiga ada recovery, proses pengolahan limbah untuk kepentingan lainnya. Yang pertama ada kompor hidrogen, yang kedua ada motor listrik, yang ketiga ada lemari es tanpa listrik, dan yang terakhir ada lampu seumur hidup. Yang pertama ada biofuel, bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Yang kedua ada biogas, bahan bakar alternatif yang berasal dari proses fermentasi bahan-bahan organik. Yang ketiga ada sel surya, energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik. Yang keempat ada hydropower, energi listrik yang dihasilkan dari energi kinetik aliran air. Yang kelima ada ocean power, energi listrik yang dihasilkan dari pasang surut air dan ombak. Yang keenam ada wind power, energi listrik yang dihasilkan dari energi angin. Yang ketujuh ada geothermal, energi yang tersimpan dalam tanah dan cairan dalam kerak bumi. Yang kedelapan ada hydrogen power, penggabungan gas hidrogen dan gas oksigen yang menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Yang pertama ada biodiesel, minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai alternatif pengganti minyak solar. Yang kedua ada bioetanol, turunan alkohol atau etanol yang dibentuk menjadi tumbuhan. Yang ketiga ada biogas, gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik bahan-bahan organik. Menurut saya, pengembangan energi alternatif, sebab sumber energi berupa pembangkit listrik yang berasal dari minyak bumi akan terus menurun jumlahnya seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Inilah mengapa manusia harus mengembangkan energi alternatif. Energi kinetik tentu berpotensi karena di Indonesia banyak sekali lautan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ocean power. Bisa karena air mengandung hidrogen. Hidrogen murni sangat mudah terbakar, sehingga bisa menjadi bahan bakar yang ideal. Yang pertama ada kendaraan hidrogen yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Yang kedua ada mobil surya tipe kendaraan listrik yang memakai energi matahari sebagai tenaga sumber dayanya. Yang ketiga ada mobil listrik yang menggunakan satu atau lebih motor listrik sebagai tenaga penggeraknya. Pedal pada mobil ditekan, controller akan mengatur daya listrik dari baterai ke inverter. Inverter akan mengirimkan energi listrik dari baterai ke motor listrik. Kemudian motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Energi kinetik akan menggerakkan transmisi untuk menggerakkan ban mobil. Yang pertama ada biopori, untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Yang kedua ada fitoremediasi, proses bioremediasi yang menggunakan berbagai tanaman untuk memindahkan, menghancurkan, atau menghilangkan kontaminasi dalam tanah atau air bawah tanah. Yang ketiga ada toilet pengompos, toilet kering yang menggunakan proses aerob untuk
menghancurkan atau mendekomposisi fases yang dihasilkan manusia. Yang terakhir ada pemurnian air, suatu proses penghilang zat-zat kimia terkontaminasi atau kotor. Ranjang Takakura memiliki banyak sekali tahapan dan proses yang lebih sulit, sedangkan biopori cenderung lebih praktis dan efisien. Yang pertama ada bunga matahari, yang kedua ada sawi, yang ketiga ada eceng gondok, yang keempat ada padi, yang kelima ada tembakau, dan yang terakhir ada sansevieria. Tertutupnya permukaan air yang mengakibatkan terganggunya transportasi air serta menghalangi proses penetrasi cahaya matahari ke dalam air yang mengganggu proses produksi ikan. Kotoran manusia akan dicampur dengan serbuk gergaji, sabut kelapa, atau gambut lumut untuk memfasilitasi pengolahan aerob, penyerapan cairan, dan mencegah bau. Pelarut air akan bergerak dari larutan pekat ke larutan yang encer karena adanya tekanan dari luar, sehingga di air tidak mengandung garam. Menggantikan bahan-bahan kimia yang biasa digunakan untuk pembuatan kertas dengan jenis mikroba yang bisa mengeluarkan enzim. Karena teknologi pengolahan minyak bumi dapat menghasilkan polutan dan limbah beracun. Karena teknologi batubara menghasilkan partikel karbon hitam yang dapat menjadi polutan dan mencemari udara. Menggunakan lampu hemat energi jenis lampu pijar relatif lebih boros listrik, maka dari itu bisa menggunakan lampu LED. Lampu LED penggunaan dayanya lebih efisien. Yang kedua, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. Kita sering banget nih nyalain lampu di siang hari tapi gak dimatiin lagi, padahal dengan mematikan lampu bisa menghemat energi di rumah. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari, karena selain lebih menghemat energi, kita juga dapat menggunakan baju yang tidak cepat melar. Menggunakan kulkas dengan freon ramah lingkungan. Menggunakan freon dengan ramah lingkungan, kita bisa menghemat energi. Memanfaatkan pencahayaan alami. Jika kita memiliki jendela yang lebar, kita bisa memanfaatkan cahaya itu. Menggunakan fasilitas transportasi umum. Mungkin ini bisa lebih baik daripada menggunakan kendaraan pribadi, karena menggunakan transportasi umum bisa mengurangi limbah udara yang dapat mencemari lingkungan. Menggunakan air secukupnya, karena jika kita berlama-lama menggunakan air, ini akan menghabiskan listrik. Tidak membiarkan charger handphone semalaman. Peralatan di rumah memang perlu diisi dayanya, tetapi diisi secukupnya. Menggunakan timer pendingin ruangan, kita bisa memilih pendingin ruangan yang ramah lingkungan. Memakai pakaian sesuai cuaca. Jika kita mengalami cuaca dingin, kita memakai pakaian tebal. Sebaliknya, jika kita mengalami cuaca panas, kita memakai pakaian yang tipis. Mengatur suhu kulkas agar menghemat energi, agar konsumsi tidak memakan banyak. Mengurangi penggunaan mesin kering, karena kita bisa melakukan secara alternatif menggunakan sinar matahari. Lebih baik menggunakan laptop daripada PC, karena laptop memiliki daya yang rendah. Menanam tanaman di rumah agar sejuk. Ini bisa kita lakukan agar mengurangi pemakaian AC atau kipas angin. Menggunakan air secukupnya, karena kalau kita lebih banyak menggunakan, itu lebih banyak mengeluarkan energi. Menggunakan transportasi secara hemat, karena transportasi masih membutuhkan bahan bakar minyak. Meminimalkan penggunaan dispenser, karena dispenser memakan biaya listrik yang banyak. Mematikan saklar di rumah, karena jika kita tidak mematikannya, saklar akan terus berjalan. Membuat desain rumah yang cukup dengan penerangan. Matahari merupakan sumber penerangan yang tinggi. Yang terakhir, melakukan
penghematan energi bersama keluarga supaya lebih maksimal. Sekian tugas video lisan IPA saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.